إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan di dalam kajian setiap Selasa pekan kedua untuk membahas seputar hadis-hadis dari Rasulullah SAW mengenai keluarga muslim dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah menjadikan majelis kita pada malam hari ini menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita semuanya. Amin. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah bab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu tentang memperbanyak bekal di akhir usia. Memperbanyak bekal di akhir usia. Pembahasan kita pada malam hari ini kita akan bagi menjadi empat bagian. Yang pertama adalah tentang urgensi pembahasan kita, yaitu memperbanyak bekal di akhir usia. Kemudian yang kedua adalah kewajiban memperbanyak bekal di akhir usia. Kemudian yang ketiga adalah larangan ketika di akhir usia. Dan yang terakhir adalah yang keempat, amalan-amalan yang hendaknya diperbanyak menjelang tutup usia. Ini bahasan yang akan kita bahas insyaallah sampai menjelang waktu Isya, untuk kemudian nanti kita buka sesi tanya jawab insyaallah. Pembahasan yang pertama adalah terkait urgensi pembahasan kita, yaitu terkait memperbanyak bekal di akhir usia. Seharusnya, dan ini diantara petunjuk Nabi SAW, seorang ketika semakin tua maka harusnya semakin bagus dan semakin semangat untuk beramal sebagai bekal di kehidupan akhiratnya. Oleh karena itu Nabi SAW dahulu menjelang wafatnya maka beliau menambahkan beberapa amalan-amalan yang beliau belum rutinkan atau tidak rutinkan ketika masa muda. Ketika menjelang akhir hayatnya maka Nabi SAW memperbanyak amalan-amalan, merutinkan amalan-amalan yang beliau tidak amalkan sebelum itu. Contohnya adalah ketika turun sebuah ayat atau sebuah surat, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, maka pada saat itu bertasbihlah kepada Rabbmu dengan memujinya dan meminta ampun dari dosa-dosamu. Innahu kana tawwaba, sungguhnya dia Allah Maha menerima taubat. Setelah turunnya surat ini maka Nabi SAW, dan ini di akhir hayat beliau, memperbanyak ketika ruku' dan sujud mengucapkan tambahan zikir, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Beliau tambah itu ya, dan itu tidak dilakukan Rasul SAW sebelum turunnya surat tersebut. Makanya
Ibnu Abbas ketika ditanya tafsir surat ini maksudnya apa, atau tujuan surat ini itu apa maksudnya, maka Ibnu Abbas mengatakan ini surat ini turun untuk menunjukkan sebagai isyarat bahwasanya ajal Rasulullah sudah dekat. Ya, dan itu betul sebagaimana dibenarkan juga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka harusnya akhir usianya, akhir hayatnya di kehidupan dunia ini harusnya semakin banyak di dalam menyiapkan bekal untuk kehidupan berikutnya di akhirat. Itu idealnya. Namun kenyataannya apa yang kita saksikan? Justru semakin tua semakin jadi. Ya, semakin tua semakin jadi tamak, maksudnya semakin tamak kepada dunia. Ya, semakin dia pikirannya yang menguasai pikirannya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi adalah dunia dan dunia. Itu kenyataan yang kita saksikan sekarang. Bahkan sibuk dengan internetnya. Ya, semakin tua justru semakin aktif Facebookan, semakin aktif Instagram, semakin aktif YouTubean. Tidak terlewat dari video-video terbaru dari debat capres, debat cawapres. Semakin sibuk dengan kehidupan dunianya. Itu kenyataan yang kita mungkin alami juga. Justru semakin tua bukan semakin bagus amalannya, semakin kualitasnya menurun, bahkan sibuk dengan dunia. Maka disinilah pentingnya pembahasan kita pada malam hari ini. Kita ingatkan kembali, terutama yang hadir di sini, kemudian yang hadir di sini nanti bisa menyampaikan kepada orang-orang di belakangnya yang tidak hadir. Ya, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Nah, ini pentingnya untuk kita kembali mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, hadis-hadis Nabi SAW terkait memperbanyak bekal sebelum tutup usia. Nah, ini pembahasan pertama yang berkaitan dengan urgensi pembahasan kita. Baik, yang kedua terkait dengan kewajiban untuk memperbanyak bekal di akhir usia. Kewajiban. Nah, ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 37. Ini ayat ini, surah Fatir ayat 37 ini celaan kepada orang-orang yang telah diberikan usia yang cukup, namun dengan usia tersebut tidak bisa mengambil peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di kehidupan dunianya. Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan engkau usia yang cukup, yang dengan usia itu harusnya mendapatkan peringatan orang yang diberi peringatan, mengambil peringatan itu, memahami peringatan itu dengan usia yang Allah berikan tersebut. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang pembawa peringatan kepadamu. Ada beberapa penafsiran ya. Apa itu, kapan usia yang telah diberikan oleh Allah dikatakan sudah cukup, harusnya sadar, sudah cukup untuk berbekal sebanyak-banyaknya, harusnya sudah cukup. Sebagian para ulama mengatakan 60 tahun. Kalau sudah 60 tahun maka itu sudah cukup bagi seseorang untuk semangat memperbanyak bekal untuk kehidupan akhiratnya. Ada yang mengatakan sebagian para ulama 40 tahun itu sudah cukup. Orang mati di usia 40 tahun sudah cukup itu, untuk dia harusnya sudah berbekal yang cukup untuk masuk surga. Bahkan ada sebagian para ulama yang mengatakan 18 tahun. Usia 18 tahun sudah cukup. Itu Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami telah memberikan engkau usia yang cukup, dengan usia tersebut engkau mengambil peringatan.
Makanya kata Nawawi mengatakan anna ahlal Madinah kanu idza balagha ahaduhum 40 sanah tafarragha lil ibadah. Jadi penduduk kota Madinah itu, ini kebiasaan orang-orang Madinah, dari masa balik sampai 40 tahun ya, dia sibuk mengumpulkan harta dunia. Tapi ketika sudah usia 40 tahun, mereka tinggalkan dunia, sibuk untuk akhirat. 40 tahun artinya cukuplah dari masa balik sampai 40 tahun mengumpulkan dunia. Mau sampai usia berapa lagi? Kita balik umur 15 mungkin, sampai usia 40 tahun, 25 tahun masih kurang terus, sampai bahkan sebagian orang 40 tahun baru sukses. Masa saya mau tinggalkan bisnis saya baru sukses, masa mau saya tinggalkan untuk fokus ibadah? Nah, itu bisikan-bisikan yang dibisikkan oleh setan agar seorang terus sibuk dengan dunianya. 40 tahun mereka tinggalkan dunia, artinya tidak lagi sibuk dengan dunia ya, bukan artinya mereka tidak mencari dunia lagi, tidak. Dia sudah fokusnya lain. Sebelum 40 tahun fokusnya kumpulkan dunia ya, 40 tahun ke atas fokusnya lain, yaitu untuk kehidupan akhiratnya. Bahkan dalam beberapa riwayat 40 tahun mereka menyiapkan bekal berupa kain kafan dan sudah tidak tidur lagi di atas ranjangnya, karena kalau tidur di atas ranjang akan pulas tidurnya. 40 tahun sudah cukuplah kita tidur selalu pulas, makan selalu kenyang. 40 tahun sudah stop, kita fokus kepada akhirat. Itu penafsiran dari para salaf. 40 tahun, 60 tahun itu sudah waktu yang sangat cukup untuk seseorang mengambil peringatan dari apa yang Allah ingatkan. Bahkan dalam sebuah hadis ya, hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Allah masih memberikan udzur kepada seseorang sampai usia 60 tahun. Setelah itu tidak ada udzur lagi. Artinya mungkin kalau dia wafat usia 20 dan dia belum tahu beberapa aturan syariat masih dimaafkan. Tapi ini sudah usia 60 tahun tapi masih pengetahuannya terhadap ilmu agama seperti anak usia 5 tahun TK. 60 tahun usianya, 65 tahun, 70. Tapi pengetahuan terhadap agamanya masih sama seperti ketika dia TK. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu dari TK itu. Sampai usia 60 tahun istiqomah. Itu terus, nggak nambah-nambah hafalannya. Cuma kalau kita dalam urusan dunia, Pak, sejak 30 tahun yang lalu warungnya kecil, sampai sekarang 30 tahun berikutnya warungnya kecil, itu dianggap kemunduran atau kesuksesan? Itu bukan sukses kayak gitu. Istiqomah kok warung kecil gitu, itu bukan suatu kesuksesan. Kenapa kita nggak mikir itu kalau dalam urusan akhirat? Sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang alhamdulillah hafalan Al-Quran saya nggak nambah, istiqomah alhamdulillah. Istiqomah dalam kesedikitan itu bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Artinya kemana saja kita selama ini, hidup kita ternyata kita banyak habiskan untuk dunia dan dunia. Ternyata ngafal satu surat yang pendek saja nggak bisa, sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun surat walaili idza yaghsha nggak hafal, Pak. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, setengah muka nggak hafal, nggak bisa hafal. Bukan nggak bisa sebenarnya, tidak ada waktu karena waktunya habis untuk dunia. Allah katakan dengan bahasa yang celaan,
Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memberikan engkau usia yang cukup untuk mengambil peringatan? Cukup itu sudah. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan kepadamu. Ya, kata sebagian para ulama, peringatan itu maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian sudah dengar hadis-hadis Nabi itu, sudah sampai berarti. Peringatan-peringatan itu sudah sampai. Al-Quran sudah sampai. Kan sebagian para ulama menafsirkan telah datang peringatan kepada kalian. Asyaib maksudnya adalah uban. Uban itu peringatan. Biasanya orang beruban itu usia berapa? Antum belum beruban kan, Pak? Sudah. Saya belum, jadi saya nggak tahu. Berapa uban biasanya usia? Coba yang masih muda-muda berapa? 35, Pak? Karena 25 sudah. Oh, itu kelainan mungkin ya. Uban yang benar sudah tua gitu. Berarti saya sebentar lagi, saya sekarang 34 ini. Belum ada tanda-tanda kayaknya. Itu sebagai peringat. Waja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan kepadamu. Sebagian para ahli tafsir mengatakan peringatan yang dimaksud adalah uban telah datang kepadamu. Makanya uban itu tidak boleh dicabut, makruh dicabut itu. Biarkan saja uban itu supaya Anda tersadar bahwasanya Anda sudah tua dan akan masuk kuburan mati. Ya sudah, gitu saja. Jadi putih itu bukan justru untuk disemir, ya. Makanya datang larangan menyemir rambut dengan warna hitam. Di antara manfaatnya supaya kita ingat mati loh, Pak. Ya. Uban itu mengingatkan kita kepada kematian. Kita harus banyak berbekal ini mulai. Dan juga di antara hikmah dilarangnya semir dengan warna hitam adalah supaya tidak ada penipuan. Kelihatannya masih muda, ternyata iya, cucunya segudang. Ternyata anaknya cucunya sudah banyak, tapi kelihatannya apa? Masih muda. Itu termasuk penipuan juga. Ya, nah ini ayat ini menjadi kewajiban bagi orang-orang yang sudah diberikan usia yang cukup untuk dia mengambil peringatan dari Al-Quran dan hadis, dan cukup untuk dia memperbanyak amalan dengan ayat tersebut. Ya, makanya ayat ini, surat Fatir ayat 37 ini menjadi perkara ayat yang mengingatkan kita semuanya bahwasanya tugas kita di dunia ini diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya untuk menyiapkan bekal kepada negeri yang abadi, yang kekal, itu kehidupan di akhirat. Baik. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, pembahasan yang ketiga adalah terkait dengan larangan di akhir usia. Kita tadi sudah mendengar penafsiran para ulama salaf terkait usia yang cukup untuk mengambil peringatan. Tadi ada yang mengatakan 60 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Bahkan Imam Nawawi menukilkan satu lagi, Pak, keempat, balik. Itu sudah cukup, balik. Seorang balik sudah harusnya dia tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia jauhi. Ya, maka larangannya adalah apa? Ketika kita sudah diberikan usia yang cukup, larangannya adalah jangan semakin tamak. Semakin tua justru semakin tamak. Tamak itu apa? Tamak itu dia dalam bahasa Arab dari toma. Toma itu ingin terus, gak berhenti. Ya, toma'a itu artinya ingin nambah terus, tidak mau berhenti. Ini namanya tamak. Dan tamak terhadap dunia semakin usia kita bertambah adalah suatu keburukan, meskipun itu adalah
fitrah manusia yang kita harusnya luruskan fitrah itu. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, yahramu ibnu Adam wa tashibbu minhu ithnatan. Manusia itu semakin tua badannya, tapi ada dua hal yang selalu muda. Tidak pernah tua, tidak pernah loyo. Fisik boleh loyo, pandangan boleh semakin kabur, tidak jelas. Pendengaran semakin lemah, tenaga semakin lemah, berkurang. Tapi ada dua hal yang terus kuat, terus muda. Tashibbu ithnata, dua hal yang terus muda. Yang pertama, al-hirsu 'alal mal, pingin terus bertambah uangnya, pingin terus bertambah uang. Nggak pernah orang tua terus, yaudahlah saya nggak pingin duit lagi. Ada gitu Pak, dikasih 100.000 nyengir gitu, senang, karena fitrah manusia. Yang kedua, wal hirsu 'alal umur, yang kedua adalah terus ingin hidup, nggak mau mati. Itu betul atau enggak itu kata Nabi SAW? Ingat, jadi boleh badan fisik manusia itu lemah, tapi dua hal ini nggak pernah lemah. Kalau kita turuti terus, ya sudah, kita hina nanti. Duit, kita suka duit, ya semua orang suka uang, suka harta. Tapi kalau kita turuti keinginan jiwa ini, maka akan tenggelam dalam dunia. Kita nggak punya persiapan akhirat. Kita pengen hidup terus, nggak mau mati, pokoknya hidup terus. Jadi akan terjatuh ke dalam kehinaan. Coba, pernah dengar orang yang paling tua di dunia ini Pak, akhir-akhir ini, orang India itu berapa umurnya? 120-an kalau nggak salah ya. Itu sudah menyusahkan keluarganya Pak. Bukan kemuliaan yang dia dapatkan, menyusahkan, nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan keluarganya udah, kalau mati juga kita ikhlas lah gitu. Karena semakin tua semakin menyusahkan. Kita pengen hidup terus nih. Cuma kalau kita terus hidup akan menyusahkan yang hidup. Istri kita kan, mungkin istrinya sudah meninggal, anaknya sudah meninggal, cucunya sudah meninggal, kakaknya masih hidup terus, tapi sudah menyusahkan orang. Orang 100 usia di umat Nabi Muhammad ya, 100 lebih saja sudah menyusahkan banyak orang. Terus kalau kita pengennya hidup terus, justru kehinaan yang kita dapat. Jadi masalahnya bukan pada usia yang panjang atau usia yang pendek, tapi seberapa besar keberkahan dan kemanfaatan ketika kita hidup. Imam Nawawi itu wafat belum 40 tahun, tapi sampai hari ini kita masih menyebut namanya. Sudah, dia wafat tahun 700-an ya. Ya, 700-an. Sekarang sudah 1445. Sudah 600 tahun tapi kita masih menyebut nama beliau. Itu keberkahan hidup. Usianya pendek, tapi disebutkan terus namanya. Ini keberkahan, itu kemanfaatan yang diberikan kepada kaum muslimin. Maka ini jangan semakin tamak gitu. Semakin tua justru semakin jadi semakin buruk amalannya, semakin malas, semakin lisannya tidak bisa dijaga, ya, ibadahnya semakin jarang, sedekahnya semakin sedikit, tamak sama dunia. Makanya Nabi SAW memberikan peringatan kepada seorang yang tua, sudah berusia namun tidak kunjung bertaubat, tidak kunjung memperbaiki diri. Kata Nabi SAW, thalathatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 kelompok manusia pada hari kiamat yang Allah tidak mengajak mereka bicara, Allah tidak mensucikan mereka, tidak diajak bicara, Allah tidak menyucikan mereka, Allah tidak mau melihat mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. 4 hukuman. Di antaranya syaikhun zanin
orang tua yang masih suka berzina. Nauzubillahi min dzalik. Anak muda berzina dosa, maksiat, dosa besar. Tapi ya anak muda masih kuat, masih fisiknya bagus, ganteng, masih duitnya banyak. Orang tua masih suka zina. Sudah loyo, keriput, zina, Pak. Zinanya cuma sama nenek-nenek juga. Allahu Akbar. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Ini menunjukkan bahwasanya orang tua masih suka berzina. Zina itu sudah kebiasaan. Sampai tua susah digalkan. Dari muda suka nonton film porno, sampai tua masih suka film porno. Naudzubillah. Dari muda suka judi, suka gaple, Pak. Main apa namanya, Pak? Judi. Dikocok-kocok gitu ya. Judi dadu. Sudah tua masih judi, cuma judinya pakai HP. Judi slot. Cus gitu. Subhanallah. Itu kita saksikan di sekitar kita, Pak. Saya beberapa waktu lalu beli sate di daerah dekat rumah saya. Tukang satenya itu ya sudah sepuh lah, sudah beruban gitu. Pas saya baru datang masih muter-muter HP, Pak. Tahu, Pak, muter-muter HP. Slot, Pak, judi, Pak. Subhanallah. Tukang sate. Artinya kita lah pendapatannya bisa perkirakan lah. Masih judi, Pak. Judi, Pak. Subhanallah, sudah tua, sudah beruban rambutnya. Allahu Akbar. Ada juga saya menyaksikan, subhanallah, ya Allah takdirkan kadang saya melihat sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran lah. Saya melihat orang sudah tua beruban masih zina, berzina di, subhanallah, naudzubillahi min dzalik. Kita itu banyak di sekitar kita, Pak. Masih banyak gitu orang, karena sudah terbiasa, kebiasaan. Seperti ibaratnya makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu mempermisalkan orang yang terjatuh ke dalam kemaksiatan itu seperti orang yang kakinya masuk ke lumpur. Semakin lama dia bertahan di lumpur, maka semakin susah untuk dicabut kakinya. Kita di sawah, kaki kita masuk, kalau baru masuk langsung diangkat masih lebih relatif mudah. Tapi kalau kaki kita masuk ke sawah, ke lumpur, terus kita jalan, mau dicabut kaki kita lebih susah. Sandalnya saya copot-copot itu. Itulah kemaksiatan. Semakin kita lama di situ, semakin susah untuk kita keluar dari kubangan lumpur kemaksiatan tersebut. Maka semakin tua, semakin susah untuk berhenti justru. Maka jangan dibiasakan sejak muda ya, sejak. Kalau kita sekarang masih ada kebiasaan kemaksiatan, segera berhenti, karena semakin lama justru semakin sulit untuk kita berhenti dari dosa tersebut. Maka ini larangan, semakin tua jangan semakin tamak sama dunia, jangan semakin menjadi-jadi dalam kemaksiatan. Siapkan perbekalan kita sebaik-baiknya. Nah, ini masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu terkait amalan apa saja yang hendaknya kita perbanyak di akhir usia. Ini disebutkan beberapa hadis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath." Ya, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat setelah turunnya surat idza jaa nasrullahi wal fath, kecuali Rasulullah membaca doa atau zikir subhanaka rabbina subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan dalam riwayat yang lain subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu perbanyak.
Ini amalan yang pertama. Amalan yang pertama adalah memperbanyak zikir ini ketika ruku' dan sujud. Ya, ketika ruku' dan sujud ya. Dalam riwayat yang lain, yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudi. Kata Aisyah, Rasulullah itu banyak membaca zikir ini ketika ruku' dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sudah kalau ya. Jangan kecampur sama kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa. Jadi kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Perbanyak doa itu. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, ya ta'awwalul Quran. Rasulullah mengamalkan amalan ini atau merutinkan amalan ini sebagai bentuk pengamalan terhadap Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ketika datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah, artinya Rasulullah akan wafat sebentar lagi. Maka diperintahkan untuk memperbanyak tasbih, tahmid dan istighfar. Tasbih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, tahmid, hamd. Allahumma gfirli itu istighfar. Allahumma gfirli 3. Ya, jadi ini pengamalan dari surah An-Nasr ini. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini amalan yang hendaknya kita tiru dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menambahkan doa ini, terutama pada ruku' dan sujud di salat-salat sunnah, Pak ya. Adapun salat wajib maka justru dianjurkan untuk memperingkas. Artinya mempermudah makmum, karena ada sebagian makmum kita mungkin sedang buru-buru atau sedang kakinya sakit misalnya ya, sehingga kalau rukuk kelamaan malah memberatkannya. Maka ketika kita jadi imam disunahkan untuk diringankan sholatnya ringan saja. Tapi kalau kita sholat sendirian lebih ringan lagi ya Pak. Oh bukan. Lebih panjang tuh. Subhanallah, sebagian orang kalau sholat jadi imam lama, tapi kalau sholat sendirian cepet, gercep kata ibu. Kebalik Pak, kebalik. Sholat sendiri, sholat menjadi imam, ya sholat jamaah kita jadi imam, ringankan. Tapi ringan bukan yang cepat sekali, bukan ya, ringan gitu, standar. Tapi ketika kita sholat sendirian panjangkan sesuai dengan kebutuhan kita lah. Mungkin kita kalau sedang butuh cepat ya sesuaikan saja ya. Tapi doa ini yang zikir ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di sholat wajib dan juga sholat sunnah. Namun yang lebih sering dibaca adalah sholat sunnah, terutama sholat malam. Makanya Nabi SAW pernah sholat malam itu rukuknya seperti berdirinya, padahal berdirinya baca surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kita kayaknya setahun itu baca itu Pak ya, 3 surat itu tilawah aja itu Rasulullah sholat dalam satu rakaat. Kok bisa cukup waktunya? Yaitu keberkahan. Jangan bandingkan dengan diri kita yang bacanya blekak-blekuk Pak, geratul-geratul ya. Bacanya nggak lancar gitu. Ya, kalau kita pakai logika kita nggak bisa itu kayaknya. Masa satu rakaat baca 3 surat panjang, itu 5 juz itu ya. Kalau dibandingkan dengan kita yang lemah ya nggak masuk akal. Tapi Nabi SAW bisa. Bahkan para ulama sampai hari ini pun masih ada yang sholat malam dari ba'da isya sampai subuh itu selesai khatam Al-Quran 30 juz. Sholat malam sendirian.
Kebayang nggak Pak? Bapak-bapak kebayang nggak? Dari Ba'da Isya sholat 30 juz sampai subuh selesai. 30 juz sholat malam sendirian. Kebayang nggak? Nggak kebayang ya? Itu banyak. Bahkan beberapa teman saya melakukan itu. Anak-anak sekarang masih muda, anak-anak muda. Jadi hafalannya luar biasa di luar kepala Pak. Maksudnya di luar kepala tuh mungkin ya. Kalau beda sama di luar kepalanya kita Pak. Gak hafal lah. Soalnya jadi dia diberkahi waktunya. Imam Syafi'i itu kalau Ramadan 30 hari khatam 60 kali Quran. Berarti satu hari 2 kali. Siang sekali, malam sekali khatam Quran. 30 juz dibaca 2 kali dalam sehari semalam 24 jam. Nah, kalau kita bandingkan sama kita yang malas-malas ya nggak kebayang. Kita kalau sama HP betah, sama Quran 5 menit sudah berat ya. Baik, ini yang pertama ya. Jadi amalan yang pertama adalah memperbanyak zikir. Yang kedua, amalan yang kedua adalah memperbanyak taubat. Ini yang diisyaratkan wastaghfir. Wastaghfir, meminta untuk diampuni oleh Allah, meminta ampunan. Jadi di akhir usia 40 tahun nih, yang sudah 40 tahun, yang sudah 60 tahun, perbanyak taubat. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Wahai manusia, ketahuilah saya itu beristighfar dan bertaubat dalam sehari 100 kali. Dalam sehari 100 kali. Dalam beberapa riwayat 70 kali. Artinya sangat banyak. Itu Nabi SAW yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Orang yang tidak akan manusia masuk surga kecuali Nabi dulu yang masuk surga. Karena Rasulullah manusia pertama yang masuk surga. Siapa ini? Muhammad, baru dibukakan. Selain Muhammad gak dibukakan pintu surga. Itu pun masih bertaubat sehari 100 kali. Kita berapa kali Pak? Ya 3 kali lah habis sholat. Astagfirullah 3 kali 5, 15 kali. Perbanyak istighfar. Makanya kata Rasul SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntung orang yang kelak di hari akhir melihat buku catatan amalannya dipenuhi dengan istighfar. Beruntung itu. Karena penyakit manusia itu dosa. Dosa itu penyakit manusia. Dosa itu dihapuskan dengan istighfar. Maka banyak istighfar, perbanyak istighfar. Kalau bisa sehari 1000 kali, kalau Rasulullah aja 100 kali ya kita perbanyak lah, meskipun gak harus dengan angka-angka tertentu ya, tapi paling tidak perbanyak lah, sebisa mungkin kita sambil jalan istighfar, sambil melakukan aktivitas istighfar gitu. Banyak istighfar di akhir malam, di akhir ya waktu sahur ya, perbanyak apa? Istighfar. Ketika akan tidur istighfar, ketika sholat, ketika berjalan dan seterusnya lah, perbanyak apa? Istighfar. Nah, ini amalan yang kedua yang hendaknya kita perbanyak di akhir usia kita. Yang berikutnya, yang ketiga adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Yang memperbanyak membaca Al-Quran. Ini dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau mengatakan, innallaha azza wa jal taba'al wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tufiya akthara ma kana al-wahyu alaihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ayat-ayat yang lebih banyak daripada semasa hidup Nabi, ya, lebih banyaknya itu ketika akan wafat Rasulullah. Ketika akan wafat, lebih banyak ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah SAW. Makanya sebagian para ulama mengambil kesimpulan dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran di akhir usia. Kenapa? Karena di akhir usia Nabi SAW ayat itu semakin banyak yang
turun. Semakin banyak turun sampai genap 30 juz. 114 surat. Full. Ternyata yang lebih banyak turun itu ketika Nabi sudah menjelang wafatnya. Banyak ayat-ayat turun. Ayat-ayat yang panjang-panjang itu kan di Madinah banyak. Sampai sempurna Al-Qur'an 30 juz. Nah, maka di sini disimpulkan bahwasanya ketika kita sudah 40 tahun, sudah 60 tahun ya, perbanyak baca Al-Qur'an. Imam Ahmad bin Hanbal, ini muridnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan makruh orang tidak khatam Al-Qur'an 40 hari, lebih dari 40 hari. Makruh. 40 hari. 40 hari itu untuk dzawil ashghal, kata Imam Ahmad, untuk orang-orang yang sibuk, pemimpin, menteri-menteri, itu bendahara negara, sibuk, orang ngurusi ribuan manusia. Itu 40 hari lah. Itu orang-orang sibuk. Adapun orang-orang yang pengangguran, yang tidak sibuk, ya jangan 40 hari, Pak. 30 hari sudah normal. 30 hari normal. Kan satu hari satu juz. Bapak-bapak terakhir khatam kapan, Pak? Tahun kapan, Pak? Oh, ini sudah mau Ramadan lagi, Pak. 2 bulan lagi sudah mau Ramadan. Enggak khatam. Nah, makanya kita perbanyak lah dengan ini, kita perbanyak ya. Banyak dikasih target. Ya, dikasih target sehari. Kalau belum terbiasa 1 juz ya setengah juz dulu lah, sudah bagus itu. 1/4 juz, naik nanti setengah juz, nanti naik lagi 1 juz. Subhanallah, saya pernah ketemu orang, Pak. Saya ngaji gini, Pak. Dia mantan preman, Pak. Laki-laki. Badannya itu preman lah, mantan preman, Pak ya. Kita tahulah. Hidup di terminal dia, masa mudanya habis itu. Kan dia ketemu saya, dia bilang, "Ustaz, alhamdulillah saya dapat hidayah. Tidak ada satu kemaksiatan saya pernah lakukan." Dia bilang gitu. Mantan preman terminal. Setelah kita gini ngaji gitu ya, dia Ramadan, akhir Ramadan itu saya ingat, tergopoh-gopoh datang ke saya, kayak pengen ngomong satu. Dia, "Ustaz, alhamdulillah tahun ini baru saya khatam Al-Qur'an." Sejak kapan, Pak? Ya dari dulu belum pernah punya cucu, Pak. Alhamdulillah kalau masih diberikan hidayah. Coba kalau mati belum pernah khatam. Banyak gak? Banyak, Pak. Banyak orang sampai mati 60 tahun gak pernah khatam Al-Quran sekalipun. Jangankan khatam, baca gak bisa. Gimana mau khatam? Dan itu ada banyak di sekitar kita. Makanya tugas kita berdakwah itu bukan hanya terbatas pada majelis taklim. Di sekitar kita, tetangga-tetangga kita ya. Kita juga memiliki tugas untuk menyampaikan agama ini kepada mereka. Wallahu alam, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Apabila ada pertanyaan dari jamaah, dipersilakan. Masih ada berapa menit? 8 menit ya. Silakan. Tidak ada pertanyaan? Jelas, Pak ya? Tinggal diamalkan, Pak ya. Bismillah. Ibu-ibu juga ya, insyaallah. Baik, kurang lebihnya saya maaf kalau tidak ada pertanyaan. Kita insyaallah lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bulan depan, Pak ya. Insyaallah. Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.